Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wayang punakawan atau panakawan, serta perbedaannya dengan wayang karakter atau yang dikenal dengan wayang beculan. Dikutip dari buku terbitan Senawangi yang berjudul Ensiklopedia Wayang Indonesia, panakawan yang dalam pewayangan juga disebut punakawan adalah pamong. Kata panakawan berarti teman yang multifungsi, yang mumpuni, yang bukan saja mengawani tetapi juga mengarahkan, menghibur, memberi semangat, dan memberi motivasi. Hampir pada setiap jenis wayang memiliki panakawan atau punakawan. Namun yang paling terkenal adalah para punakawan pada wayang Purwa, baik itu wayang Purwa Sunda ataupun wayang kulit Jawa. Sebutan punakawan serupa dengan wulu cumbu. Karenanya sebagian dalang juga menggunakan istilah wulu cumbu untuk menyebut panakawan. Kata panakawan terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah pana dan yang kedua adalah kawan, di mana pana yang artinya tahu atau paham serta kawan yang artinya teman. Tokoh panakawan sama sekali tidak terdapat dalam kitab Mahabharata maupun Ramayana. Tokoh-tokoh ini adalah asli dari pewayangan Indonesia. Kehadiran mereka dalam dunia pewayangan juga dalam alur ceritanya bukan hanya sebagai bumbu penyedap, justru penting karena panakawan merupakan tokoh pembawa konsep religi dan konsep filsafat dalam cerita wayang itu sendiri. Masuknya tokoh-tokoh punakawan dalam alur cerita telah mengubah konsep religi dan filsafat dari Hindu murni menjadi religi dan filsafat Jawa, bahkan agama Islam. Hal itu tentunya disesuaikan dengan keadaan adat istiadat, tradisi, budaya, dan mayoritas agama yang ada di Indonesia itu sendiri, yaitu agama Islam. Sehingga dalam pewayangan Indonesia sangat kental dengan filsafat dan religi agama Islam. Tokoh-tokoh panakawan sering dijadikan oleh dalang sebagai media atau sarana untuk berdakwah, memberikan pencerahan atau pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana perilaku yang baik, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara. Dalam pewayangan Indonesia, tokoh punakawan sering sekali digambarkan sebagai rakyat biasa yang kesehariannya sederhana namun humoris dan suka menghibur. Namun di balik itu semua, tokoh punakawan biasanya memiliki pengetahuan, baik pengetahuan agama, dari agama ataupun pengetahuan umum yang sangat tinggi. Selain itu, tokoh punakawan dikenal juga dengan kesaktian supanaturalnya yang tinggi. Contohnya seperti Ki Lurah Semar Badranaya. Dalam pedalaman, ia sering disebut sebagai Dewa Ngejawanta, artinya dewa yang mengubah wujudnya menjadi seorang manusia, di mana sebenarnya dia adalah seorang dewa yang bernama Batara Ismaya. Banyak lakon wayang yang memberi pelajaran pada penontonnya bahwa Semar yang dianggap mewakili rakyat kebanyakan tidak boleh dan tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa, apakah itu kesatria ataupun itu dewa sekalipun. Kesatria yang tidak mau mendengar saran dan nasihat Semar biasanya dapat ditebak ia akan mengalami musibah yang tidak terduga. Hubungan antara panakawan dengan kesatria berbudi luhur, misalnya para Pandawa, adalah bagaikan hubungan rakyat dengan pemerintah, di mana pemerintahan dapat berjalan dengan baik kalau mendapat restu dari rakyat. Dalam hal ini diwakili oleh para punakawan.
Lalu siapa saja tokoh Punakawan selain Semar Badranaya? Menurut versi wayang golek Sunda, ada 3 anak Semar yang merupakan tokoh Punakawan juga. Yang pertama adalah si Cepot, yang kedua si Dawala, dan yang ketiga si Gareng. Sedangkan menurut versi wayang kulit Jawa, anak Semar adalah si Gareng, Petruk, dan Bagong. Ada sedikit perbedaan antara Punakawan wayang golek Sunda dan wayang kulit Jawa, di mana susunan adik kakaknya sedikit berbeda. Kalau untuk wayang golek Sunda, Cepot adalah anak sulung, sementara di pewayangan kulit, Gareng adalah anak sulung, di mana Cepot menjadi yang paling bungsu dan memiliki nama Bagong dalam pewayangan kulit Jawa. Lalu, apakah perbedaan antara Punakawan dengan wayang karakter atau wayang geculan? Seperti yang sudah kita bahas tadi, wayang Punakawan berfungsi sebagai pamong yang multifungsi. Dia bertugas sebagai penghibur, pengarah, pemberi semangat dan motivasi terhadap para raja ataupun kesatria. Sedangkan untuk wayang geculan diciptakan sebagai bumbu dengan fungsi khusus sebagai tumpuan olok-olok, tukang banyol, dan untuk menghibur para penonton. Jadi intinya perbedaan antara wayang Punakawan dan geculan terletak pada visi dan misinya atau terletak pada fungsinya, di mana wayang Punakawan selain sebagai pamong juga memiliki tugas sebagai pemberi nasihat, pemberi motivasi ataupun pengantar cerita, sementara wayang geculan hanya untuk bahan guyonan semata. Wayang karakter atau wayang geculan biasanya dimainkan oleh denawa atau buta dalam pewayangan golek Purwa, begitu juga dalam pewayangan kulit. Namun kadang-kadang ada tokoh-tokoh lain yang diperankan oleh wayang geculan yang tujuannya untuk menambah seru atau menambah lucu suasana. Berikut beberapa contoh gambar wayang Punakawan dan geculan berdasarkan versi masing-masing daerah. Nah, itu tadi pembahasan tentang Punakawan dan wayang geculan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang pewayangan Indonesia. Sebelum tutup, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.